Quran ngomong, Quran ngomentari isi Quran sendiri. Di dalam Quran tersebut ada ayat-ayat yang tidak seorang pun mengerti. Loh. Gimana? Silakan Sob, tanggapi. Silakan. Nes, sebelum ini aku mau kasih tahu kamu dulu. Aku kena pelanggaran gitu. Ngeles. Bolehkah kita ulang? Bukan ngeles nih, lihat kamu sendiri. Ya. Oh, aku ini bukan kamu. Tuh. Anjuk ngeles. Pelanggaran. Ya. Enggak, jadi kayak gini. Aku akan jawab dulu, habis itu aku rungkat. Masuk lagi, maksudku kayak gitu. Ya, sudahlah, silakanlah. Uncup takut ya. Ya udah, Sob. Gak ada takut. Gini, ya aku jawab 5 menit, habis itu aku rungkat bentar, masuk kembali giliran kamu gitu, oke? Ya dirungkat aja dulu, langsung naik. Nanti kalau dilanjutin juga percuma, kena batas juga di sana. Rungkat dulu. Masuk kayak gitu. Ya, rungkat dulu baru nanti naik lagi. Oke lah, kalau kayak gitu. Ya udah, Ya, aku rungkat dulu, habis itu ya, silakan. diundang nanti ya. Silakan. Ya teman-teman ya, jadi isu itu sudah pernah kita bahas sebelumnya teman-teman. Jadi memang ada di dalam Al-Quran tersebut bahasa-bahasa yang orang Islam sendiri tuh nggak ngerti itu apa. Dan itu diakui oleh Al-Quran dan juga oleh para pakar-pakar Al-Quran. Begitu. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7, Quran sendiri mengakui bahwa di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang tidak akan bisa dipahami oleh manusia. Disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Silakan, kalau nggak percaya naik sini. Naik. Mari kita diskusi dengan saya. Ahmad, silakan saudara Ahmad. Ahmad Fauzan Lubis. Ya, silakan saudara Ahmad Fauzan Lubis, nyalakan kamera Anda. Oke, Ahmad Fauzan Lubis lari. Kaget. Saya masuk ke tempat Edis TV. Aduh. Kita kasih naik Bilal Ramadan. Ya, silakan Bilal Ramadan. Oke, Bilal Ramadan juga lari. Kita kasih naik Lapang Fajar. Ya, silakan saudara Fajar. Ya, silakan Fajar. Nyalakan kamera Anda. Lapang Fajar Balangin. Ya, Fajar. Apakah Anda seorang muslim, Bang? Oh, bukan Bang. Salam, Bang. Oke, berarti salah masuk. Saya turunkan dulu ya. Teman-teman, tolong ya, teman-teman. Tolong, teman-teman. Kalau misalnya kalian mengajukan permintaan naik, pastikan kalian itu sudah memiliki satu bahan yang kontra dengan saya dan mau Anda utarakan di sini. Begitu loh. Contoh, saya bilang tadi di dalam Quran didapati kosakata atau kata-kata atau ayat-ayat yang orang Islam sendiri nggak ngerti itu apa. Nah, naik ke sini. Misalnya kamu nggak setuju tuh dengan itu. Ngarang kamu Edis apa itu. Nah, naik. Bantah omongan saya. Nah, channel ini tuh memang didirikan khusus buat itu teman-teman ya. Nah, silakan. Afri Adi. Apakah Anda seorang muslim? Afri Adi? Macet. Udah saya bilang kan macet. Membantah tidak akan mampu. Tidak akan. Yang membuat Uncup kabur tadi itu, dia ditanya Alif Lam Mim apa? Karena sampai sekarang Alif Lam Mim tidak diketahui oleh Uncup dan teman-temannya apa. Ya. Guys, tap-tap layar dulu guys. Tap-tap layar guys. Nampaknya ini angin kencang ini guys. Ya, mereka berusaha ini membuat laporan-laporan. Yuk, kita tunggu yuk. Ada seorang muslim yang berpendidikan, ada seorang muslim yang berilmu. Begitu. Yang biasanya lulusan-lulusan ini loh, universitas gitu loh ya. Jangan muslim-muslim yang kelasnya misalnya hanya ngaji di musola gitu. Ayo, silakan. Tuhan kok keluar dari meme. Afgan ya, silakan. Kameramu nyala dulu. Tuhan kok keluar dari meme.
Kameramu nyala dulu, silakan. Ya Tuhan kok keluar dari memek bang. Kalau kamu mau saya jawab, kameramu nyala, silakan. Jawab dulu. Tuhan Oke. kok keluar dari Kalau kamu memek. tidak menyalakan kamera, coba kamu Tuhan diskusinya kok sama keluar dari sesama memek. orang yang tidak menyalakan kamera ya. Tuhan Kalau mau kok saya jawab, ayo nyalakan kameramu. Kamera nyala, kita diskusi dengan baik. Jangan datang-datang tuh kesetanan, surup, kejang, gitu, ya. Kenapa sih kok orang suka kejang aja begitu tuh? Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Lex. Ya, silakan Lex. Robmu keluar dari, nanti saya balas, nanti mereka nangis, demo, kejang, surup, begitu. Jadi nggak usah kita balas teman-teman ya, karena kalau mereka dibalas tuh nanti nangis, penistaan agama, lapor Pak Polisi. Biasa itu seperti itu. Kita kasih naik ada Gegolino, silakan Gegolino. Ya Gegolino. Ya, nyalakan kamera dulu Bang. Jangan bongkar lah Bang Edis, nanti besok banyak murtad lah. Abang Islam atau Kristen? Islam Bang. Ya, Jangan silakan bongkar Bang, lah, nyalakan Bang. kamera dulu. Tak payahlah Bang, malulah kami jadinya. Saya turun aja Bang ya. Jangan bongkar lah Bang. Baik, saya turunkan dulu ya, saya turunkan. Ayo silakan. Guys, coba di repost dulu guys. Nampaknya banyak orang-orang yang tidak suka ini kita siar. Ya, repost dulu, repost. Bisa di repost nggak teman-teman? Bisa diposting ulang? Bisa nggak? Bagikan bisa? Bisa ya? Ya, dibagikan dulu, bagikan. Oke, kita kasih naik ada Bang Brigi Algiansyah. Silakan, Bang Brigi Algiansyah. Brigi Algiansyah, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Halo? Bang. Ya, Halo, kamera. Iya Bang, saya dengar. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari, sampaikan apa yang mau Anda sampaikan. Tadi debat sama Yusuf kok selesai ya? Apakah Anda mendengar? Kamera nyala Halo, Bang. dulu. Oh iya. Nggak Coba usah, kamera nggak jadi. kamera Anda nyala Turun aja. dulu. Kalau misalnya Anda sudah malu, Bang, saya malu Bang jadi orang Islam gitu ya. Nggak usah nyalakan kamera lalu turun. Apakah Anda berani menyalakan kamera? Amit-amit. Apakah Anda berani menyalakan kamera? Malu. Apa? Oke, baiklah ya. Nampaknya Maksudnya? dia nggak nyambungan dia, kita turunkan saja. Karena kita udah capek teman-teman ngobrol dengan orang yang nggak nyambung atau pura-pura nggak nyambung. Begitu ya. Ayo silakan. Kita kasih naik yang berikutnya ada Tommy Adrian. Ya, silakan Tommy Adrian. Disuruh nyalakan kamera. Ah, apa? Kalau untuk nyalakan kamera aja dia bingung atau pura-pura bengak, pura-pura nggak ngerti, gimana kita mau bahasa yang lebih berat? Ya, Tommy Adrian, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Tommy Adrian. Halo? Oke, nampaknya memang ya kita banyak kedatangan orang-orang baru ya. Kepada teman-teman orang-orang baru ya, sekali lagi teman-teman, ini acara diskusi tentang agama, di mana di sini orang-orang yang naik itu adalah orang-orang yang berpandangan berbeda dengan saya atau yang ingin membuktikan bahwa statement atau ucapan saya itu salah, seperti itu. Ya. Tolong ya teman-teman yang mau naik langsung nyalakan kamera Anda begitu. Yuk.
Kita kasih naik ada Rani Dede ya. Silakan Rani Dede. Ya, silakan Rani Dede. Tidak kelihatan ya si Uncup ya. Masih nggak tahu di mana dia si Uncup. Halo Rani Dede. Oke, Rani Dede juga tidak kelihatan. Kita bersihkan dulu saja ya guys ya. Bentar. Saya bersihkan dulu ini. Karena banyak yang ajukan permintaan naik ini orang-orang nggak jelas juga teman-teman. Kita bersihkan dulu. Tap-tap layar dulu ya guys ya. Tap-tap layar dulu. Oke. Oke. Kita putuskan dulu. Udah bersih. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Edwin. Oke, silakan Edwin. Halo saudara Edwin. Oke. Kita kasih naik ada Markus. Markus Moi. Ya, halo saudara Markus Moi. Halo. Oke, baik ya. Penonton-penonton ini banyak yang tidak ngerti. Kita ngomong 1000 kali pun kayaknya penonton itu juga kayaknya mereka nggak ngerti teman-teman ya. Jadi kita berharap saja ada satu saja orang yang memang benar-benar mumpuni memiliki ilmu. Dan itu jumlahnya memang bisa saya katakan sudah hampir punah. Kita menunggu satu saja orang Islam yang ngerti agama Islam. Kita masih menunggu orangnya. Dan memang jarang sekali teman-teman. Coba kita kasih naik ada Pidiwansyah. Ya silakan Pidiwansyah. Halo Pidiwansyah. Halo Bang. Oke, selamat malam Pidiwansyah. Anda seorang Muslim ya? Muslim Bang. Oke, pernah nggak Anda mengenyam pendidikan Islam gitu? Atau Anda itu hanya Islam kayak orang-orang umumnya gitu? Ikut-ikutan aja, orang bilang amin, amin. Orang bilang amin, amin. Atau gimana coba? Pernah nggak Anda belajar agama Islam? Pernah. Di mana Anda belajar agama Islam? Belajar yang pertama di sekolah, belajar. Di mana? SD? SD, SMP. Oh, belajar agama Islam di SD, SMP. Ada nggak gurumu begitu? Ada nggak ustadz atau gurumu di situ? Ya, jelas ada kalau belajar. Masa nggak ada gurunya belajar? Apa yang kamu pelajari dari agama Islam? Banyak. Apa itu logo Azamiyah itu? Yang mana, Bang? Oke, coba buka surat Ali Imran ayat yang ke-7 coba. Cuman satu handphonenya, Bang. Ya udah, kamu mandi lumpur dulu sana. Nyungsep dulu kamu di lumpur sana. Yang kayak begitu kita kalau ajak diskusi teman-teman nggak ada untungnya. Yang ada kita capek, stres, lelah. Ayo kita nunggu orang yang berilmu lah, yuk. Teman-teman, saya sudah ngomong sama kalian tuh ribuan kali. Selama 13 tahun saya mencari orang-orang Islam, ketemunya yang kayak tadi itu semua, yang kita barusan tadi tuh loh. Jadi ngapain? Apa intinya? Nggak ada, kosong.
Kita kasih naik ada Ikhlas. Ya, silakan Ikhlas. Des, Ya, nyalakan kamera dulu Ikhlas. kamu janji sama si Yusuf. Ya, Kamu gimana, kameramu Sob? nyala Kalau- dulu. Kameramu mana Laras? Faras? Ah, silakan Faras. Apa yang mau kamu lanjutkan tadi dari Uncup tadi? Silakan. Barusan si Yusuf nungguin kamu, Dis. Kamu Saya kan juga janji nungguin tadi dia. mau. Saya juga nungguin dia di sini. Yang benar tuh, Dis. Kok yang benar? Dia yang turun. Saya nungguin dia di sini. Mana dianya mana? Kamu nggak ada, saya cariin. Saya moderatornya, kalau kamu ada saya naikin di situ. Iya mana? Saya juga nunggu dia. Kalau dia ada di sini, saya naikin mana? Ada saja. Takut. Ngomong Sekarang takut. suruh dia gini, suruh dia ngajukan permintaan naik. Saya tunggu sekarang. Utang dia masih ketinggalan. Jelaskan apa itu alif lam mim. Mulai. Sampai kiamat tidak akan ketemu. Udah kamu ke sono, dia nyebut namamu. Kamu mau disebut Saya berapa kali juga namamu sudah biar ke sono? nunggu-nunggu. Kok udah kamu ke sono? Saya sudah nunggu-nunggu dia di sini. Kok udah kamu ke sono? Ada-ada saja kamu ini. Dari tadi saya di sini nungguin dia. Mana dianya? Tadi kan kamu yang ke sono, bukan? Tadi kami ketemu di tengah. Dia live, saya live. Saya lihat di sini Mana di ada garis ketemu garis tengah. link 2 rantai itu saya pencet. Oh, ada dia. Baru saya naikkan. Udah kalau nggak kamu udah ketemu di rumah saya aja yuk. Oh, kok jadi kamu yang ngatur? Bukan masalahnya kamu tadi yang ke sono, Dis. Kami itu tadi PK-an. PK. Dia live, saya live. Kami ketemu di tengah. Kok malah jadi kamu suruh saya matikan live terus saya ke sana? Ayo suruh dia ke sini naik. Silakan. Terus gimana solusinya gimana? Dia lagi nungguin. Ya saya juga lagi nungguin. Gimana? Malah ketawa. Udah coba kamu saya turunkan dulu. Saya lihat. Saya cek ya sebentar. Saya cek dulu. Oh. Ini teman-teman ada 2 rantai di sini, rantai warna pink sama warna biru ini. Saya pencet di sini. Ah, ini dia, sudah ada dia. Oke. Ya. Nah. Si Uncuk. Nah, silakan. Aku harus ganti ini juga ya, harus ganti background juga. Karena apa? Pelanggarannya kayaknya dari background gitu loh, Oke, silakan. Makanya Silakan, ya, Sob. ini giliranku ya. Ya, giliranmu tadi lanjut tadi, silakan. Oke, baik. Jawab apa arti alif lam mim? Apa arti? Nah, silakan. Pasti nanti Direkam ya? pusing-pusing si Uncuk. Ya, silakan. Baik. Rekam Waktu, jawabanku waktu. ya. Belum ada mana waktunya. Sabar. Ya, silakan. Baik, teman-teman semuanya ya. Kita akan menjawab apa itu arti alif lam mim ya. Saya curiga Edis ini gak bisa baca. Dari tadi ya ketika saya ya teman-teman meminta data sama Edis, mana datanya kamu omongkan tentang Quran tapi nggak ada. Bentar. Aku mau rekam dulu ya Kita jawabannya. 1 jam ya, Sob ya. 1 jam ya, Sob. Sampai subuh pun kulayani kamu. Enggak, kita pakai waktu 1 jam. Berarti kita akan berakhir di jam 9.21.16 ya, waktu Indonesia Barat. Terserah kamu ya. Baik. Teman-teman semuanya kita catat dulu Edis nggak ada data ya tentang tuduhannya terhadap Al-Qur'an. Terus masalah Quran berasal dari kosa kata apa sudah dijawab, mayoritas qoro'a yaqra'u kan kayak gitu. Terus tadi aku minta di mana ayatnya ya, diminta di mana ayatnya bahwa ya Islam disuruh belajar kepada pemegang kitab sebelumnya atau pemegang Alkitab. Di mana ayatnya? Nah, itu tolong kamu tunjukkan samaku, belum kamu tunjukkan. Dan nih, kamu minta kan? Minta apa arti alif lam mimnya?
siap-siap kamu terjun dari Monas. Ini artinya. Oke ya teman-teman. Mari ya saya ajarin Edis arti alif lam mim. Oh, bentar. Nggak bisa putar kamera kah? Ada efek nih. Bentar ya Edis, aku ganti efek. Nggak bisa buka ini putar kamera rupanya. Alasan aja dia nih. Ya. Nih, mari kita ajarin Edis ya. Nih, wa minal mutasyabih awail suwari wal muhtar ya. Di sini dikatakan ya teman-teman ya bahwa arti-arti di dalam Al-Qur'an itu ada ayat mutasyabihat yang tidak diketahui atau rahasia kan kayak gitu. Nah, teman-teman semuanya di sini fiha aidon annaha minal asrar yang memang mengandung Al-Qur'an itu ayat Fawatihus Suwar itu memang mengandung ayat yang hanya Allah illallahu ta'ala yang mengetahui. Tetapi kalau kita tanya, kenapa kau ketawa? Belum ya. Atau langsung aja nih ya. Langsung aja apa nih ketika ditanyakan ya tentang masalah arti alif lam mim. Annahu su'ila an fawatihis suwar faqala ya ketika ditanyakan tentang ayat alif lam mim fawatihus suwar. Inna likulli kitabin sirron wa inna sirra hadzal Qur'an fawatihus suwar wa khadha fi ma'naha. Ya, langsung aja nih. Arti alif lam mim ya, karena Edis enggak sabaran. Alif lam mim ya artinya qala anallahu a'lam. Tuh, aku adalah Allah yang Maha mengetahui ya, teman-teman. Mantap. Arti alif lam mim ya aku adalah Allah yang mengetahui. Tuh. Terus apalagi wafi qaul nih yang lain. Alif lam mim shad ya ada juga tuh artinya lah. Qala anallahu afsilu wa fi qauli alif lam ra. Anallahu ara. Ada di punya artinya semuanya. Lompat. Janjimu kan mau lompat. Mana janjimu? Nggak bisa lagi dia ngomong, teman-teman. Hanya bisa ketawa. Ya. Nih ya. Kalau kamu mau tahu arti alif lam mim sudah kukasih nih. Alif lam mim artinya kamu nggak terima juga di penjelasan dari awal kan tadi. Karena kamu mau poinnya aja. Ya udah ya. Min tariqi Abid Duha. Ya dari jalur ya. Torik bin Abi Duha. Di sini dikatakan Ani ibni Abbas fi qaulihi. Ketika ditanyakan jalurnya ya dari Abi Abbas ya, dari Ibnu Abbas, dia berkata tentang pertanyaan apa arti alif lam mim. Alif lam mim adalah artinya qala anallahu a'lam. Aku adalah Allah yang Maha tahu. Ayo, kau mau arti apa lagi? Apa? Silahkan janjimu dipenuhi sama penontonmu. Jangan sampai kamu dibilang munafik. Ayo, jangan kau sampai ya kehilangan penontonmu. Oyo Des, dibuktikan gitu. Silakan. Ayo, aku udah jawab tuh ya, udah jawab. Silakan ya. Oke, waktu saya Sob. Lompat. Aduh si Uncup. Lompat. Teman-teman. Lompat dari Monas kau, lompat dari Monas. Giliran saya Sob, Ya, saya ngomong. lompat. Baik. Sob, kita tadi Sob udah semangat 45 Sob. Ada artinya. Sob, yang kami tanyakan itu Sob, arti kosakata itu Sob, bukan ngarang bebas. Aku Allah Maha mengetahui. Sob, seperti ini contoh. Gelas, pulpen, handphone itu kosakata. Kan itu alif lam mim. Itu kalau dibaca bunyinya apa? Kenapa hanya dibaca abjad aja? Loh,
Kamu harus menjelaskan alif lam mim itu kosakata bahasa apa. Kalau dia kosakata bahasa Arab, maka dibaca apa? Kenapa hanya dibaca huruf? Nah, pikir kami tadi, kami udah seneng nih, ada yang mengerti artinya. Pikir kami apa? Nggak taunya artinya adalah aku Allah yang mengetahui. Itu namanya bukan arti kosakata, itu namanya arti ngarang bebas. Loh, gimana? Makanya tadi dibilang Sub, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7 kan sudah ada di situ ayat yang mengatakan sesungguhnya di dalam Al-Qur'an tersebut didapati ayat-ayat yang mutasyabihat yang tidak seorang pun mengetahui kecuali Allah. Loh, ayat ini berkontradiksi dengan Quran surat Yusuf ayat yang kedua. Sesungguhnya kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Di satu sisi Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Di satu sisi Quran ngomentarin isi Al-Quran sendiri. Jadi ada ayat Quran yang ngomentarin isi Al-Quran sendiri. Ya, ayat Quran yang pertama mengatakan, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Surat Yusuf ayat yang kedua. Lalu setelah diturunkan dalam bahasa Arab, ternyata masih ada kosakata-kosakata yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Arab. Karena penerjemah Al-Quran bingung, apa ini bahasa Arabnya? Makanya di dalam buku The Syrio-Aramaic Reading of the Quran itu, di situ sudah diungkapkan sesungguhnya Al-Quran ini dahulu dia bukan bahasa Arab. Makanya kami turunkan, kami buatkan Quran yang berbahasa Arab. Tadi sudah saya kasih contoh, Sob. Tolong ini pahami. Ketika kamu pergi ke toko buku, kenapa kamu bisa melihat di situ tulisan Tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia? Kenapa kok ada dalam bahasa Indonesianya? Karena tadinya itu bukan bahasa Indonesia, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sama seperti Quran. Kenapa Quran perlu ngomong sama pembacanya? Quran ini dalam bahasa Arab. Nah, kata-kata Quran dalam bahasa Arab mengindikasikan bahwa tadinya Quran itu bukan bahasa Arab. Nah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ada kosakata-kosakata yang tidak bisa atau tidak mampu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Contohnya alif lam mim. Apa itu alif lam mim? Ya kan? Apa itu Yasin? Yasin. Apa itu Yasin? Ya, ada banyak sekali yang seperti itu. Misalnya, si Uncup sudah mulai matikan sinyal. Matikan sinyal, coy. Apanya matikan sinyal? Contoh, satu lagi. Misalnya, di dalam surat Al-Kahfi itu ada kata-kata Rokim. Apa itu Rokim? Bingung orang Islam. Aduh, ini nampaknya nama anjing. Bukan, ini namanya nama lembah. Ini bukit. Ini batu bertulis. Bingung. Ya, makanya Uncup, setelah diteliti, dan saya pun setuju dengan hasil karya ilmiah ini, bahwa saya percaya bahwa Quran tadinya itu adalah Keryana, merupakan dokumen-dokumen Kristen asal Syria yang akhirnya dicampur, diterjemahkan, digabung dengan agama Quraisy, jadilah gado-gado. Nah, silakan Jo. Meninggal kowe. Rupanya Edis kagak pasang telinga jawabannya. Meninggal. Baik kawan-kawan semua ya. Apa nih? Mulai 1 lawan 1 kan? Oke, ya. Baik ya. Tadi rupanya Edis nggak pasang telinga jawabannya ya. Makanya nih perhatikan ya, Dis, aku ajarin aja. Dengarkan dulu, kamu jangan ketawa sedih kamu. Kan kayak gitu. Ada jawabannya masalahnya.
Kata kamu kan ayat mutasyabihat. Nih mari ku bacakan. Wa minal mutasyabih, dan tentang dari ayat-ayat mutasyabihat yang kau pertanyakan kan kayak gitu. Awa ilus suwari wal mukhtaru fiha aidon, ya. Jadi ayat ini di dalam periwayatan annaha minal asroril lati, dari pendapat yang diambil ya dis ya, memang Al-Quran itu mempunyai rahasia-rahasia gitu. Allati la ya'lamuha illallahu ta'ala, ya, kecuali hanya Allah yang mengetahui tentang pengartian ayat-ayat tersebut kan kayak gitu. Ayat mutasyabihat ini artinya, kata kamu kan hanya Allah yang tahu. Betul nih, karena yang mengetahui hanya Allah kan kayak gitu maksudnya. Cuma akhroja Ibnul Munzir wa ghairuhu anis Sya'bi, ya, ketika periwayatan dari Ibnu Munzir yang melalui ya anis Sya'bi ini, annahu su'ila an fawatihus suwar, ketika ditanyakan tentang masalah ayat mutasyabihat, ya, atau fawatihus suwar, maka faqala inna likulli kitabin sirron, karena setiap kitab itu mempunyai rahasia. Wa inna sirra hadzal Qur'an, ya, fawatihus suwar, dan sesungguhnya rahasia, ya, rahasia dari Al-Qur'an ini adalah tentang ayat mutasyabihat atau fawatihus suwar kan kayak gitu. Nih, wa khadha fi ma'naha, ya, akharuna fa akhraja Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu min tariqi Abi Duha ani Ibni Abbas fi qaulihi. Jadi ketika periwayatannya nih ya, langsung aja ku kasih nih tentang masalah ayat mutasyabihat, ya, dari jalur riwayat Abi Hatim ini, ketika Ibnu Abbas ditanya gitu tentang ayat mutasyabihat, apa arti alif lam mim? Maka beliau berkata, arti alif lam mim adalah ana Allahu a'lam, aku Allah yang maha mengetahui. Ya, arti alif lam mim adalah, ya, jawabannya anallahu a'lam, aku adalah Allah yang maha mengetahui. Oke? Di sini ada lagi, kamu mau nanya apa lagi? Wa fi qauli, ya, wa fi qauli tentang masalah kosakata apa? Alif lam mim shad. Ada juga artinya. Nih, artinya apa? Qala anallahu afsilu, ya. Kan kayak gitu. Wa fi qouli alif lam ra. Kamu nanya alif lam ra, ada artinya anallahu ara. Tuh. Apa nih arti alif lam mim, teman-teman? Arti alif lam mim adalah anallahu a'lam, aku Allah yang maha segalanya, mengetahui segalanya. Itu arti alif lam mimnya. Alif lam mim tuh. Kau kan minta arti alif lam mim, apa artinya? Artinya Allah yang maha mengetahui arti alif lam mim. Ayo, janjimu terjun dari Monas ya, jangan lupa. Oke? Jangan lupa, jangan ketawa sedih kayak gitu, Des, ya. Penonton tuh tagi-tagi samamu. Kalau nya terjawab alif lam mim tuh apa artinya, kan aku udah kasih datanya ya, maka kamu lompat, silahkan kamu lompat. Ya. Dan aku tugasku itu doang kan gitu, menjawab apa arti alif lam mim. Nah, aku mau bertanya ya, satu hal tadi, syubhat yang belum kamu tunjukkan datanya samaku, di mana ya dikatakan bahwa Islam itu harus belajar kepada orang pemegang kitab sebelumnya. Kau belum tunjukkan ayatnya. Nanti kau tanya 32 perawan, kamu malah pusing nanti. Ya. Baik. Ya, lompatlah kau dari Monas, ya. Terus janganlah ketawa sedih gitu. Oh, ternyata Yusuf PI bisa jawab pertanyaan apa itu alif lam mim. Datanya ada. Memang kamu salah lawan kamu, Des, ya. Baik, saya jawab ya, Baik, Uncup.
Saya pengen nyelompat dari Monas tadinya. Ternyata Uncup pikir saya mengeluarkan jawaban, ternyata mengeluarkan asumsi liar. Baik, coba dengarkan supaya sekali lagi supaya Anda paham. Inilah teman-teman yang terjadi di pondok-pondok pesantren ketika Yusuf ini nyantri. Yang diajarin bukan ilmu, yang diajarin dogma. Sob, bayangkan Sob. Quran mengatakan, tolong dicatat Sob. Kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab. Artinya Quran itu harus bahasa Arab. Kalau Quran tidak bahasa Arab, ayat itu harus dibuang ke tong sampah. Perhatikan, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab. Apa tujuannya Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Supaya kamu memahaminya. Supaya kamu paham. Lah terus untuk apa kalau misalnya Quran diturunkan dalam bahasa Arab hanya Allah yang paham? Untuk apa? Perhatikan Sob. Kalau ada kosakata bahasa Indonesia, Budi sedang makan pisang. Adakah orang Indonesia yang bertanya, apa pisang itu? Gak ada. Tidak mungkin ada orang Indonesia yang bertanya, apa Pak pisang itu? Karena semua orang Indonesia tahu apa itu pisang. Sob, yang kamu bacakan kepada saya itu bukan makna kosakata. Yang saya tanya kepada kamu, apa arti alif lam mim? Kalau misalnya orang Arab ngerti alif lam mim, tidak mungkin dia tanya kepada Ibnu Abbas tadi, mana mungkin. Seperti tidak mungkinnya orang Indonesia bertanya ketika orang Indonesia baca naskah. Tulisannya begini, Budi makan pisang. Terus tanya, Yusuf bertanya kepada Edis, Edis apa itu pisang? Ya nggak mungkin karena Yusuf pasti tahu, Edis juga tahu apa itu pisang. Di sini ada tertulis alif lam mim. Lalu bertanya dia, wahai Ibnu Abbas, apa itu alif lam mim? Kalau mereka orang Arab, nggak mungkin nanya apa alif lam mim. Nah, ini menjadi satu indikasi bahwa memang di dalam Al-Quran didapati bahasa-bahasa yang bukan bahasa Arab dan itu diakui oleh pakar-pakar agama Islam. Banyak Sob bahasa-bahasa yang bukan bahasa Arab. Nah, itulah bukti kuat bahwasanya memanglah dahulu Quran itu namanya Keryana dan itu naskah-naskah Kristen dari Syria kemudian diterjemahkan, dibuatkan versi Arabnya. Makanya ada kata-kata kami tuliskan Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Kalimat itu sama masuk akalnya dengan kalimat begini. Saya buatkan kamu Harry Potter dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Kenapa kok dibuat dalam bahasa Indonesia? Karena tadinya bukan bahasa Indonesia. Begitu. Nah, makanya Sob, tadi kamu bertanya kepada saya, di dalam surat Yunus ayat yang ke-94 dikatakan, jika engkau, wahai Nabi Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Muhammad aja suruh nanya kepada pembaca kitab sebelumnya. Sekarang umat Islam malah jual mahal. Suruh nanya Sob. Tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu supaya kamu paham. Karena apa? Karena Quran ini sesungguhnya adalah Keryana yang merupakan bacaan-bacaan orang-orang terdahulu. Begitu Sob. Ya. Nah, kita teman-teman masih bisa menemukan, masih ada bukti-bukti tertinggal, jejak-jejak tertinggal di dalam Al-Quran bahwa Quran itu tadinya bukan bahasa Arab. Contoh, ada kata-kata waraqim di dalam surat Al-Kahfi ayat 8 atau 9 itu. Ya, di situ jelas sekali kata raqim itu sudah membuat orang Islam bingung sampai sekarang. Ada yang bilang raqim itu nama anjing, ada yang bilang itu nama bukit, ada yang bilang itu lembah, ada yang bilang itu batu tertulis. Pokoknya macam-macam.
ada ribuan tafsir. Karena apa? Karena sesungguhnya itu bukan bahasa Arab. Begitu Sob ya, coba itu kajian akademis Sob, nggak ada itu di pondok pesantren Sob, karena di pondok pesantren Anda cuma diajarin huruf hijaiyah. Nah silakan. Meninggal si Uncup malam ini. Nangis penggemarnya Uncup, bakal ngamuk sama Uncup nih. Lagi-lagi ya teman-teman, nggak ada datanya tuduhan terhadap Quran ya. Aku heran sama Edis nih teman-teman ya, jujur heran, nggak ada peningkatan gitu. Masa segini aja kemampuan dia hadapi saya, nggak ada peningkatan gitu loh. Sangat kusayangkan Dis, kamu nggak ada peningkatan gitu. Masa ku anggap sepele kali kamu jadinya. Jujur, aku nggak bohong. Ku anggap sepele kali kamu gitu. Nggak ada peningkatan. Tadi aku udah kasih data, kamu bilang asumsi. Kayak gimana? Yang tertulis, ya kita kasih yang tertulis, ada datanya dibilangnya asumsi. Ini apa teman-teman? Menandakan kepanikan Edis, sehingga dia menuduh tanpa dasar, kan gitu. Itu secara psikologi udah kalah mental gitu Edisnya. Karena terlalu panik, ada jawabannya, ya sehingga apa, dia tuduhannya macam-macam. Ini di sini jelas ya teman-teman, tadi saya menjelaskan apa arti, kan kayak gitu, apa arti alif lam mim. Anallahu a'lam, aku adalah Allah yang maha mengetahui. Dibilangnya ini bukan ini adalah makna, ini arti yang kau tanya, arti dari alif lam mim. Ya, tuh, kejawab malu kan Des? Kalau udah kejawab panik gitu, malu. Terus kamu membawa ini lagi nih. Fa in kunta fi syakkim mimma ya anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qablik. Kan gitu. Kalau ku bawa ini lagi Des ya. Kitab ini kagak paham pula kamu nanti. Tentang masalah bertanya ya fa in kunta fi syakkim mimma ya anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'u. Tentang masalah bertanya kepada orang-orang yang memegang kitab sebelummu. Gak ngerti teman-teman Edis ini. Maka gini aja Dis ya. Di sini dikatakan, maka ya jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan ya tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu, kan gitu. Oke, di mute dulu, sabar ya. Apa yang perlu ditanyakan ya kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad yang memegang kitab? Apa yang perlu ditanyakan? Baca ayat sebelumnya. Apa yang patut kita pertanyakan kepada orang-orang Yahudi ya pemegang kitab sebelumnya? Nih ya, wajawazna bi bani Israil ya. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa. Di sini, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas mereka. Ya, hingga ketika Fir'aun hampir tenggelam. Jadi yang perlu ditanyakan itu adalah cerita Fir'aun mati di laut. Lalu ngapain? Apakah nanya dengan Kristen? Ya kagak lah ya. Jadi kata Allah, hai Muhammad, kalau kamu ragu-ragu, ya jika kamu ragu-ragu yang aku turunkan ini, kata Allah, tanyalah kepada Yahudi, betul nggak Fir'aun tuh mati di laut? Tuh ya. Malu lagi kan Des. Maksudnya bertanyalah kepada pemegang kitab sebelummu, tanya samamu, tanya Bible. Ya bukanlah. Yang ditanyakan tuh betul nggak Fir'aun itu mengejar Nabi Musa sampai ke laut, lalu dia tenggelam, mati di laut. Kalau nggak percaya kata Allah, tanyakan sama pemegang kitab sebelummu. Kan kejawab semua Dis. Tuh. Jangan salah lagi ya tentang Al-Quranku.
Terus aku mau tanya kamu, Disya. Aku mau tanya kamu nih. Kasih waktu sedikit aku lebih ya tentang masalah pertanyaan. Des, tentang masalah pertanyaan tadi apa yang aku mau tanyakan samamu? Ya udahlah habis ini aja nggak apa-apa karena tinggal 25 menit juga. Pertanyaannya aku siapkan dulu. Kalau aku beda bertanya samamu, aku harus pakai bibelmu dan pakai data dulu. Nggak mau aku pakai asumsi sepertimu. Kayak gitu, nggak mau. Jadi aku akan pertanyakan ayat kamu dulu ya tentang masalah apa? Tentang masalah contoh yang kemarin 32 perawan kan belum dijawab. Itulah kamu tambahin dulu kayak gimana cara ngetesnya 32 perawan ya. Itu aja belum kejawab gitu loh. Ucup wajahnya sudah lesu. Ya iyalah, lesu. Karena Giliran apa? saya sob. Giliran saya sob. Karena nggak ada peningkatannya kamu nih. Tenang. Baik. Ayah, udah. Nggak ada Teman-teman, peningkatannya. wajah Uncup sudah mulai nampak dia sudah mulai curhat, sudah mulai pusing. Uncup. Baik, dengarkan ini sob. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang saya bilang tadi, memang asal usul Quran itu ya memang ngambil dari kitab-kitab terdahulu. Nih, perhatikan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-15, apa dikatakan di sini? Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke laut teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Ya memang diambil dari sini, Cok. Makanya ayat itu bilang, jika kamu berada dalam keraguan-raguan, tanya, ya ini suruh baca ini, Cok, ini kitabnya. Uncop. Nah, inilah yang selama ini disembunyikan oleh para ulama. Makanya apa? Makanya umat dijejali oleh kitab-kitab yang isinya seperti Ucup baca tadi. Padahal Quran suruh merujuk kepada kitab sebelumnya. Gitu loh sob, itu. Aduh, Ucup. Jadi yang ingin saya maksudkan begini sob. Pertama-tama orang Islam itu tidak boleh kalau bertemu dengan orang Kristen, orang Yahudi, tidak boleh mendangakkan gini loh, nggak boleh begini. Nggak boleh begitu. Karena kalau kamu seperti itu namanya tidak sopan. Kalau kamu ketemu dengan ahli kitab harus begini. Nah gitu. Minta petunjuknya bang, kakak gitu. Karena apa? Karena ini saudara tuamu. Kau harus belajar. Muhammad saja disuruh belajar loh. Surat Yunus ayat 94. Jika kamu, wahai Muhammad, ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanya kepada ahli kitab. Sedangkan sang baginda aja suruh nanya, apalagi umat seperti Uncup. Nangis, lihat wajahnya yang memelas itu, teman-teman. Sob, ya, jadi saya ingatkan Sob, Al-Quran sendiri sudah berkata bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran tersebut tidak ada Tuhan yang benar selain daripada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Loh, tidak percaya si Uncup. Uncup sekarang malah bikin Tuhan baru. Tuhan yang disembah oleh orang Arab. Mau saya tunjukkan ayatnya Sob? Mau saya tunjukkan? Nih, saya balikkan. Si Uncup tidak tahu bahwa di dalam Quran itu Tuhan yang benar itu Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Nih ya, saya bacakan Sob. Nih. Saya bacakan. Di dalam Quran Surat Yunus ayat yang ke-90. Siap gemetaran. Siap runtok iman. Perhatikan.
Surat Yunus ayat 90. Perhatikan. Ya, kita bacakan. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia. Perhatikan sob, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai. Siapa? Siapa sob? Siapa sob? Bahwa tiada Tuhan yang dipercayai, tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai Bani Israel. Nah sekarang si Uncup malah mengutuki Tuhannya Bani Israel. Ini akibat Uncup membaca kitab karangan para ulama. Uncup langsung meninggal. Bentar lagi panggil Wafi sama Juma ini. Ya, silakan. Puas hari ini memain-mainkan Uncup. Aduh, pusing. Aduh. Dis. Kayak gini kebanggaan Kristen. Kayak gini teman-teman kebanggaan Kristen, bayangkan. Aduh, udah dijelaskan ya. Kamu nggak bisa bantah. Yang ditanyakan itu adalah betulkah ya Nabi Musa itu dikejar Fir'aun sampai di laut? Gak ada bantahannya kan kamu. Lalu kamu mengatakan Tuhan yang benar itu Bani Israel. Beda lagi, pembahasannya kabur. Yang jelas kan terjawab. Alif Lam Mim terjawab. Ya, terus yang ditanyakan apa terjawab. Ya teman-teman semuanya jelas jawaban saya. Datanya ada. Tanggapannya apa? Malah tanggapannya Tuhan Bani Israel. Gak nyambung. Makanya ku bilang apakah kayak gini kualitas kebanggaan dari Kristen kan gitu. Kalau kamu betul-betul ya membanggakannya kamu itu ya dia betul gitu. Tadi udah terjawab Alif Lam Mim, lompatlah dari Monas. Janjimu mana gitu. Apakah kamu orang munafik dan suka selalu berbohong dalam segala hal sesuai ajaran Kristen? Kan gitu. Makanya aku nggak heran kalau terjawab kamu nggak mau lompat. Memang dalam ajaran Kristen berbohong dalam segala hal tuh boleh gitu loh. Gini Dis ya. Tentang permasalahan yang lain-lain udah ku jawab. Sekarang aku mau ke Bibelmu. Kamu baca Matius 17 nomor 20. Nih ku bacakan dulu. Ini yang mau kutanyakan sama kamu rupanya. Aku udah siapin pertanyaan. Ya, mari kita tanyakan ke Edis ya teman-teman. Dalam Matius 17 nomor 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, kata Yesus ya. Nih ya, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman, kata Yesus kan gitu, sebesar biji sawi, ya kamu dapat berkata apa? Kepada gunung ini. Kalau punya iman, kata Yesus, bisa berkata sama gunung, ya pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Pertanyaannya, Kristen mana yang pernah pindahin gunung di muka bumi ini? Ya, kata Yesus, kalau kau punya iman ya Kristen, kamu bisa pindahin gunung. Sekarang aku minta samamu pakai data, Kristen mana yang pernah pindahin gunung? Itu pertanyaannya. Karena kalaunya ya Kristennya tidak pernah pindahin gunung di muka bumi ini, seluruh dunia Kristen gak ada beriman. Termasuk kamu aja bisa nggak pindahin gunung seperti kata Yesus nih. Kalau kamu punya iman, kamu bisa pindahin gunung kata Yesus. Nah sekarang Des, ya pindahin gunung. Kalau kamu punya iman. Atau kalau kamu nggak punya iman, silahkan tunjukkan Kristen yang lain yang bisa pindahin gunung samaku. Kalaunya tidak ada satupun yang bisa pindahin gunung, ya, maka harus kau akui, Kristen seluruh dunia nggak ada imannya. Nah, rungkat kamu, ya. Satu aja ku minta dari Kristen yang beriman, ada nggak yang udah pindahin gunung? Karena sesuai kata Yesus, kalau kamu beriman, dia bisa pindahin gunung.
tunjukkan sama aku ya, orang Kristen mana yang bisa pindahin gunung di muka bumi ini ya. Orang Kristen mana? Kalau yang nggak ada, jangan nangis dulu lah. Kalau yang nggak ada ya teman-teman, dapat kita simpulkan Kristen seluruh muka bumi nggak punya iman, kan gitu, nggak punya iman. Nggak punya iman sama sekali, termasuk Edis. Kalau nggak punya iman, maka ke neraka, kan gitu. Berarti kalau yang nggak punya iman ke neraka, Kristen seluruh dunia ke neraka nanti. Bukan gunung 32 perawan yang kumaksud, bukan. Bukan gunungnya 32 perawan yang nggak bisa kamu jawab tuh, Dis. Yang ku minta ya sesuai perkataan Yesus ya, bisa memindah gunung kalau punya iman sedikit pun. Tunjukkan sama aku satu orang aja di muka bumi ini Kristen yang beriman yang pernah pindahin gunung. Silahkan, jangan pucat dulu. Itulah ya. Apa kita lihat jawaban Edis, apakah Kristen di dunia beriman atau tidak ya teman-teman? Silahkan. Si Uncup gagal paham lagi. Baik. Si Uncup ingin mengalihkan tema ya, karena dia udah babak belur membahas iman, dia lari kemana-mana. Baik, saya kejawab ya Sub ya, waktunya Sub. Baik. Jadi Sob, itu berbicara mengenai bagaimana Tuhan Yesus itu berbicara soal kuasa iman, begitu loh, kepada murid-murid. Kenapa? Karena kuasa iman itu sangat besar kuasanya. Bahkan kalau seseorang itu dengan yakin dia akan melakukan perbuatan-perbuatan besar seperti itu. Bukan maksudnya suruh mindah-mindahin gunung. Ini bagaimana si Uncup ini? Aduh. Waktu saya tenang. Ini waktu saya tenang. So, perhatikan so. Ketika seseorang berbicara sesuatu, maka kadang-kadang kita itu berbicara mengenai esensinya, bukan mengenai contoh-contoh yang sedang kita umpamakan. Contoh, saya kasih contoh. Kita punya umpama seperti ini. Umpama kita seperti ini. Jangankan gunung, laut yang luas akan kuseberangi. Esensinya itu bukan memeluk gunung, bukan menyeberangi lautan. Esensinya itu adalah betapa besarnya. Ini kan misalnya kan, kalau misalnya dalam bahasa-bahasa syair ya, demi cintaku padamu, jangankan gunung ya, laut pun akan kuseberangi. Bukan ngomongin laut, bukan ngomongin gunung, tetapi ngomongin besarnya cinta itu. Nah, seperti itu juga dalam perumpamaan itu, Sob. Saking besarnya kekuatan iman itu ya, kalau seseorang memiliki iman, maka iman itu memiliki kuasa, perkataan yang berkuasa. Nah, apakah itu dilakukan oleh murid-murid? Iya, mereka melakukan menyembuhkan. Misalnya Petrus, ya kan, Paulus menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati juga. Nah, itu Sob. Jadi, apakah murid-murid beriman melakukan perbuatan mujizat-mujizat? Iya juga sama. Nah, beda dengan Muhammad dan pengikutnya, tidak ada mujizatnya. Nah, sekarang kembali lagi ke awal, Sob. Esensi yang kita bahas bukan soal itu, Sob. Esensi yang kita bahas adalah bagaimana, Sob, adakah yang nelponmu? Ini soalnya sinyalmu masuk ke dalam sini. Kayaknya Uncup lagi ditelepon sama Wafi ini, mau dikasih jawaban ini. Enggak ada. Lanjut. Baik, Sob. Kamu sudah mengakui, terima kasih atas pengakuanmu, Sob, bahwa memang Quran berisi kalimat-kalimat, berisi informasi-informasi yang berasal dari kitab-kitab sebelumnya. Terima kasih, Sob, atas pengakuanmu. Bahkan Muhammad sendiri pun disuruh bertanya untuk mengkonfirmasi apakah benar atau tidak. Nah, ternyata, Sob, sekarang kesimpulannya, saya bacakan lagi, Sob. Tolong ini kamu jawab, Sob. Supaya umat muslim tidak bikin Tuhan baru, Sob, ya. Jadi janganlah para ulama, janganlah para ustadz menjerumuskan orang muslim dengan membuat Tuhan yang baru.
ya, yaitu Tuhan apa? Tuhan yang disembah, yang diibadahi oleh orang-orang Quraisy. Padahal Quran berkata seperti ini. Sob, tolong ini dibahas, ya. Perhatikan. Dan kami mungkinkan Bani Israil melewati laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia. Perhatikan. Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan. Perhatikan. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil. Betul? Betul nggak ini, Sob? Ayatnya, Sob. Jadi memang tidak ada Tuhan selain yang dipercaya oleh Bani Israil. Siapakah Paulus? Bani Israil. Siapakah Petrus? Bani Israil. Siapakah Yohanes? Yohanan? Bani Israil. Semua murid-murid Tuhan Yesus Bani Israil. Nah, kenapa umat Muslim malah menyembah Tuhan Bani Arab? Jawab, ya. Sob, silakan, Sob. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercayai Bani Israil. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, kepada Allahnya ini ditambahin. Kepada Allahnya memang umat Muslim berusaha ingin membuat bahwasanya Tuhan Bani Israil adalah Allah. Meninggal uncup malam ini, saudara-saudara. Belikan dia perban dan handy plus. Berat, saudara-saudara. Jawab, so. Mudah Silakan, kali Jo. pertanyaannya. Silakan. Iya, masa cuma itu aja yang ditanyakan dia, teman-teman ya. Ya jelaslah. Kata Fir'aun, ya tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhannya Bani Israel. Saat itu ya yang namanya Islam belum ada. Kan gitu. Di zaman Fir'aun ya Islam, penyebutan Islam belum ada. Yang ada itu Bani Israel yang dipimpin Nabi Musa. Jadi Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa itu memang Tuhannya negeri Arab. Toha 14 ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budani. Hai Musa, sesungguhnya aku ini ada Allah. Terima kasih Des ya menunjukkan ayat itu. Fir'aun saja membenarkan bahwa Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya umat Islam adalah Tuhan yang benar. Nangis pula kau. Terima kasih kau tunjukkan ayat itu. Menampol mukamu sendiri. Islam belum ada. Tuhannya Bani Israel yang dipimpin Nabi Musa. Jelas Tuhannya bangsa Arab. Toha ayat 14. Innani anallah. Tuh. La ilaha illa ana fa'budini. Kamu katakan, Fir'aun berkata, Tuhan Bani Israel itu Tuhan yang benar. Betul, Tuhannya Nabi Musa itu yang benar gitu. Karena Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Muhammad, wa ilahukum ilahu wahid, adalah Tuhan yang satu. Terima kasih Fir'aun, terima kasih juga Edis mengakui bahwa Tuhannya umat Islam adalah Tuhan yang benar. Nangis kamu, kan kayak gitu. Ya tuh udah ku jawab. Terus ya untuk masalah Edis, saya juga berterima kasih samamu. Kau akui ya kitabmu itu adalah puisi pujangga. Puisi pujangga seperti perumpamaan jatuh cinta. Kalau ku jatuh cinta, laut pun akan ku seberangi. Bukan berarti harus menyeberang laut, kata Edis. Kalaunya, ya kalau tertulis tapi tidak kau lakukan, buang Alkitabmu ke tong sampah. Udah ku bilang dari kemarin, buang Alkitabmu ini ke tong sampah. Kalau tertulis tapi tidak dikerjakan. Berapa kali ku wanti-wanti kamu? Hari ini ku wanti-wanti lagi. Kemarin sekali udah ku suruh ke tong sampah aja buang. Tertulis nggak dikerjakan. Malam ini kamu bilang ya kitabmu ini puisi pujangga.
Yang mana itu sebuah perumpamaan seperti orang jatuh cinta. Kalau orang lagi jatuh cinta katamu, kena lagi, laporin lagi akun saya. Alasan. Jangan nakal lah tangan kalian Kristen. Kok malah di-report? Gak apa-apa, udah terusin aja. Jadi kata Edis seperti pujangga yang jatuh cinta. Laut pun akan kuseberangi. Bukan berarti harus menyeberang laut, kata Edis. Ya kalaunya tertulis tidak dikerjakan, buang kitabmu ke tong sampah. Kan gitu, buat apa ditulis kalau nggak dikerjakan? Ya teman-teman, beres gitu. Mudah sekali pertanyaanmu, mudah. Aku menanggapi mudah. Terus juga ya tentang masalah, ya aku berterima kasih banget gitu. Tidak bisa kau tunjukkan satupun orang yang pindahin gunung, kan gitu. Kata kamu Yesus dan murid-muridnya bermukjizat. Aku nggak tanya dia bermukjizat, yang kutanya manusia mana dari Kristen yang bisa pindahin gunung. Sesuai perkataan Yesus. Kalau tidak ada, nggak ada yang beriman, kan gitu. Nggak ada yang beriman dari kalian. Nah, kayak gitu. Karena nggak ada satupun murid Yesus pun nggak ada yang bisa pindahin gunung. Kalau kamu punya iman, maka kamu bisa pindahin gunung. Nah, Kristen mana yang punya iman? Tunjukkan sama saya. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan, berarti Kristen di muka bumi nggak ada imannya semuanya. Gitu deh. Nggak ada imannya berarti semuanya manusia di muka bumi dari Kristen ini. Ya teman-teman, gitu aja kok mudah. Itu yang ku cari samamu. Manusia mana yang beriman dari Kristen, yang pembuktian imannya dia sudah bisa pindahin gunung. Kalau belum terbukti ya cuma omong-omong doang ya teman-teman. Aduh Des ya, berarti nggak ada imannya Kristen di muka bumi ini. Jawab, makasih bang, syukran jazakallah. Baik. Saya tanggapi ya. Baik. Entah Ngeri kenapa. banget teman-teman. 6 pembatasannya 6. Mulai alasan Junjub nih. Ngeri kali Alasan 6 aja. pembatasannya. Baik, saya jawab Sob. Sob, tadi sudah saya jelaskan sama kamu Sob. Perkataan Tuhan Yesus tersebut bukan menyuruh memindahkan gunung, tetapi berbicara soal betapa berkuasanya perkataan yang dikatakan dengan iman tersebut. Saking kuatnya kuasanya perkataan tersebut, itu dapat digunakan untuk berkata kepada gunung, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Bukan maksudnya suruh berkata kepada gunung lalu tertancap di dalam laut, bukan begitu. Apa gunanya? Makasih Bang Obi. Apa gunanya suruh mindahin gunung lalu tertancap di dalam laut tuh fungsinya buat apa? Kenapa sih kamu tidak paham Sob dengan perkataan-perkataan yang ada dalam Alkitab? Perkataan-perkataan tersebut memesankan kepada murid-murid bahwa perkataan yang dikatakan dengan iman berkuasa, besar kuasanya, apalagi adalah perkataan orang benar, doa orang benar. Itu dibuktikan. Contohnya, ketika murid-murid Tuhan Yesus sendiri melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, melakukan perkataan-perkataan dengan iman, akhirnya bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itu yang dilakukan oleh murid-murid. Nah, sementara pengikut sang nabi dan sang nabi sendiri tidak bisa. Makanya di dalam Al-Quran tertulis ayat, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menunggu-nunggu mujizat. Lalu muncullah kitab karangan-karangan yang membuat Muhammad bikin mujizat. Katanya dari jari-jarinya keluar air. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan apa? Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menunggu. Berat. Baik, sekarang Sob, kembali lagi ke tema awal Sob. Oke, saya lanjutkan dulu. Kalau kita ngomong perkataan-perkataan yang penuh kuasa Sob, coba tunjukkan kepada saya bahwa perkataan Allah ini mempan. Perhatikan.
Dan ini juga mengenai pengutukan kepada Bani Israil. Sob, perhatikan Sob. Kalau memang Sob, ya, Allah itu adalah Tuhannya Bani Israil. Kalau memang Sob, Allah itu memang benar-benar disembah oleh Bani Israil. Dan kalau memang perkataannya penuh kuasa, perhatikan. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Pertanyaan saya, siapa Bani Israil yang jadi kera? Justru sampai sekarang tidak ada Bani Israil yang jadi kera. Yang ada banyak Bani Israil dapat Nobel. Contohnya adalah Albert Einstein. Lagi mana si Uncup ini? Uncup. Coba sebutin siapa Bani Israil yang jadi kera? Sebutkan di mana dan udah ditaruh di kebun binatang mana dia? Si Uncup ngarang bebas terus. Ketika Allah berfirman, jadilah kamu kera yang hina, ternyata omongannya tidak mempan alias mendal. Gak ada Bani Israil jadi kera. Tapi Uncup sudah pucat. Baik, Sob, begini yang saya mau katakan kepadamu, Sob. Begini. Kalau memang Bani Israil itu bertuhan kepada Allah, ya, ini pertanyaan pentingnya, Sob. Kenapa sampai sekarang tidak ditemukan kosakata Allah di dalam kitab suci Bani Israil? Gak ada, Sob. Karena kalau kita tinjau secara akademis, kita tinjau dengan kajian bahasa, Sob, tidak ada satu bahasa pun, tidak ada satu suku bangsa pun di dunia ini yang menyebut-nyebut kata Allah untuk penyebutan nama Tuhan selain Bani Arab. Gak ada, Sob. Orang Indonesia tidak kenal kosakata Allah. Adapun itu sudah diserap dari bahasa Arab. Ya kan? Orang Jepang juga tidak kenal. Orang manapun gak kenal. Yang ada orang Arab. Coba pertanyaannya. Kalau memang Musa menyembah Allah, kalau memang Isa menyembah Allah, sedangkan mereka Bani Israil tidak berbahasa Arab, kapan pernah keluar dari mulut Nabi tersebut kosakata Allah? Tunjukkan di dalam kitab sucinya bahwa ada kosakata Allah. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Adapun kosakata Allah itu artinya bukan Allah Tuhan, tapi pohon. Nah, silakan. Oke, ya. Silakan. Teman, sabar. Ngapain kalau saya kasih lagi mau lompat dari Monas, dusta lagi nanti ogah. Saya gak bakal lagi. Ya. Yang tadi aja Edis udah dusta, sekarang mau ditambah lagi dusta dari Edis. Gak mau saya, ya. Jadi Edis ya, kau gak bisa kibuli aku 2 kali. Ketahuan udah kamu gak jujur, kan kayak gitu, ya. Terus tadi kalau kamu katakan ya bahwa tidak ada tuh ya manusia yang dapat pindahin gunung, berarti Yesus salah dong. Berarti Yesus ngibul dong. Karena nggak ada pembuktiannya ucapan Yesus. Tidak bisa dibuktikan ucapan Yesus. Ada yang beriman tapi bisa pindahin gunung. Kalaunya tidak ada yang bisa pindahin gunung, satu, ya, Kristen di muka bumi tidak ada yang beriman. Atau yang kedua, Yesusnya ngibul, bohong. Tinggal 2 aja gitu. Kamu tinggal tunjukkan samaku, ya. Yang mana dari Kristen di muka bumi, termasuk Yesusnya pun jadinya tidak beriman. Karena Yesus kagak bisa pindahin gunung. Bayangkan Yesus pun ya jadinya tidak beriman karena dia tidak bisa pindahin gunung. Kan gitu. Jangan ngantuk dulu lah, Des, ya. Yesus pun tidak bisa pindahin gunung, gak beriman juga. Gak bisa kamu buktikan satu saja, kamu tunjukkan sama aku orang Kristen pindahin gunung. Gak ada. Artinya apa? Kesimpulannya, Kristen di muka bumi tidak ada yang beriman, masuk neraka semua, termasuk Yesusnya, kan kayak gitu.
Karena Yesusnya nggak ada pindahin gunung. Atau yang kedua, Yesusnya bohong. Yesusnya bohong. Terima kasih juga ya kamu mengatakan kitabmu itu ya seperti syair pujangga tadi. Sip, sip gitu. Kalau nya tertulis nggak dikerjakan, buang aja ke tong sampah kitabmu. Iya, terus untuk masalah yang lainnya ya Nabi masalah apa? Bahasa, penyebutan bahasa, nanti kau bahas itu. Ya, sama aku bahas itu nanti saja. Kenapa? Yang kamu mau bahas masalah Ibrani dan Arab. Kan kayak gitu. Artinya ke gramatika. Kosakata alif lam mim aja kamu nggak tahu artinya. Mau bahas gramatika bahasa Arab sama aku. Sama Ibrani, kan gitu. Mau macam mana, Des? Lebih baik kamu pikirkan kemarin pertanyaanku yang masih tersisa. Ya, mungkin di akhir-akhir ya, karena udah 1 jam ini ya teman-teman, kita menanyakan kembali sama Edis. Des 32 perawan gimana cara ngetesnya? Cara ngetes keperawanannya kayak gimana? Terus apa alasannya? Tuhanmu minta perawan. Itu tolong dijawab dulu, kami dari kemarin penasaran loh. Sampai teman-teman tuh tulis 32 perawan Tuhan Kristen minta tuh kayak gimana penjelasannya, kenapa Tuhan minta perawan? Bagaimana cara tes perawannya? Apakah dokter sudah ada di zaman itu? Belum ada. Makanya kau jelaskan. Pertanggungjawabkan kitabmu ya. Kayak gimana penjelasannya kitabmu itu? Cara ngetes perawan, kenapa Tuhan minta perawan, kan kayak gitu. Kenapa Tuhan itu nggak pilih yang janda-janda aja kayak Sob Katul? Kan gitu, kayak Sob Katul dipilih yang janda gitu. Kenapa dia harus pilih perawan gitu? Terus kamu mengetahui perawannya kayak gimana? Apa alasannya pinta perawan dan apa alasannya? Tuhan minta wanita. Di Islam kagak ada Tuhan Islam minta perawan, nggak ada. Nggak ada, hanya Tuhannya Edis yang minta perawan 32. Bayangkan ini Tuhan macam apa minta perawan. Aduh, jadi jangan kau tutupi kesedihanmu, Des, ya dengan tertawa gitu. Aku nggak bisa dikibuli, umat Islam itu nggak bisa dikibuli. Orang tahu gitu, yang mana berilmu, yang mana tidak. Nah, kalau kamu berilmu, jawablah. Gimana cara ngetes keperawanan 32 wanita itu? Dan buat apa? Tuhanmu minta perawan. Jawab. Itu dulu, aku mau tahu. Ucup ngalihkan lagi. Karena baik, ini menutup gimana Sob? Karena tadi saya bilang kan 21.16. Gimana? Silakan. Oke, silakan ya. Habis penutup baru kita 2 menit ya. Oke, baik. 2 menit nggak usah nyebrang lah, Des. Di closing aja gitu. Oke, baik. Kesimpulan. Baik. Jadi teman-teman, si Uncup berusaha untuk melarikan diri dari isu yang sedang kita bahas ya. Karena dia tidak bisa menjawab di mana ada di dalam kitab-kitab terdahulu bahwa Tuhan bernama Allah. Uncup langsung macet. Padahal ini esensial. Ini sesuatu yang sangat penting. Dia malah bahas gimana cara ngetes perawan. Sob, emangnya orang zaman dulu begitu pengak tidak tahu cara orang masih tahu orang masih perawan atau enggak? Sob, orang zaman dulu itu juga sudah punya ciri-ciri kriteria gimana perempuan itu diperiksa apakah dia masih perawan atau tidak. Kan bisa dilihat dari ciri-cirinya, ya kan? Kamu sudah punya suami belum? Ya kan? Kamu ini kan banyak cara-cara mereka, yaitu cara-cara orang zaman dulu lah. Gimana sih Uncup ini? Maksudmu, Sob, apakah maksudmu di zaman baginda sang nabi orang tidak bisa mendeteksi seorang itu perawan atau tidak? Maksudmu orang zaman dulu tidak tahu, yang bisa tahu perawan atau tidak hanyalah orang zaman sekarang gitu? Coba sekarang saya tanya sama kamu, Kup, gimana caranya orang zaman sekarang bisa tahu perempuan itu masih perawan atau tidak? Ya pasti ada cara-caranya lah. Gimana sih Uncup ini? Gimana?
Baik, so sekarang yang ingin kita bahas di sini adalah hal yang paling esensial, ya. Masalah mengenai pindah gunung tadi itu, Sob, udah saya bilang, Sob, sama kamu. Itu bukan berarti kita itu disuruh mindahin gunung. Untuk apa kita disuruh mindahin gunung? Itu berkata mengenai kuasa perkataan. Coba, adakah Yesus memindahkan gunung? Kan enggak. Karena memang bukan itu gunanya. Memangnya di dalam agama kamu enggak jelas gunanya bulan dibelah. Iseng amat bulan dibelah-belah buat apa? Terus masalah syair, yang jelas-jelas sudah syair itu adalah kitabmu, Sob. Terima kasih. Kitabmu itu udah jelas-jelas syair. Kenapa? Dikatakan di dalam kitabmu bahwasanya kalimat-kalimat dalam kitabmu itu selalu berakhiran a atau ab. Contoh, Bismillahirrohmanirrohim, im, Alhamdulillahirobbil alamin, in, ya kan? Ar-Rahmanirrohim, im lagi, Maliki Yaumiddin, in lagi. Jadi in, ya itu udah jelas syair. Gimana? Oke, yang esensi saja, Sob. Cuman sayang habis ini kita sudah closing, habis ini kita sudah tutup. Jadi teman-teman, yang ingin saya utarakan di sini adalah Quran berkata, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Quran bilang. Tetapi umat muslim tidak mau, ayat ini harus dihapus saja. Contohnya Uncup. Coba, Sob, bilang, Sob, ayat ini dihapus saja ini. Masa tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israel. Uncup bilang dengan alasan, oh dulu belum ada agama Islam. Lalu bagaimana dengan ayat Quran yang mengatakan bahwa Adam itu Islam, Musa itu Islam? Bingung sendiri karena tiap ayat beda-beda. Pertama yang dikatakan, yang pertama-tama menjadi seorang muslim adalah Muhammad. Nah, ini yang dipegang oleh Yusuf PI. Lalu Ustadz lain bilang, oh enggak, Musa juga Islam, Isa juga Islam, bahkan batu, ayam, kucing, kambing juga Islam, kata Ustadz. Ada itu, Sob. Ustadz namanya Ustadz Bernard, ya. Ustadz Bernard berkata, kambing itu Muslim, ya kan? Ayam itu Muslim. Oh, iya. Ustadz Bernard Situmorang. Loh, nanti potong aja video nih, tempelin dengan Ustadz Munzir Situmorang kalau mereka tidak percaya. Munzir, sorry. Bukan Bernard Dababan apa Munzir Situmorang gitu. Antara dua itulah yang ngomong. Nanti cari sendiri videonya. Ya. Jadi itu, Sob. Tolong, Sob, tunjukkan di mana ada di dalam kitabnya Bani Israel bahwa Allah adalah Tuhan yang disembah Musa, yang disembah Isa, yang disembah nabi-nabi terdahulu. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Penutup, Sob, silakan penutup. 2,5 menit ya. 2,5 menit, silakan. Kau dulu lah. Oke, saya dulu. Baik, teman-teman, saya mau ngambil kesimpulan gini saja. Teman-teman, diskusi lintas agama ini memang kadang-kadang keras, kadang-kadang lucu. Nah, inilah warna-warninya. Yang saya ingin pesankan begini, teman-teman. Supaya diskusi biarlah menjadi sebuah diskusi, perdebatan biarlah menjadi perdebatan, tetapi tidak menimbulkan perpecahan dan kegaduhan. Makanya, yang nonton itu perlu yang namanya pendewasaan. Ya, tidak perlu emosi langsung persekusi, lapor polisi, nggak perlu. Ya, diskusi itu kayak begini, ya memang gini diskusi, ya. Tetapi itu hanya dalam ranah diskusi saja. Kita ingat, kita sebagai anak-anak bangsa, ya kita semua dari Sabang sampai Merauke, ada berbagai macam agama, berbagai suku bangsa, tetaplah kita menjaga persatuan dan kesatuan. Adapun tujuan seperti ini, itu memang hanya menjawab apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Karena terus terang saja, Sob, kita harus jujur mengakui orang Islam lah yang pertama-tama mulai duluan. Contoh, dipanggil Zakir Naik datang ke Indonesia.
tahun 2017, 9 tahun yang lalu, Sob. Ya, tahun depan udah 10 tahun. Memanggil Zakir Naik membahas agama Kristen. Ya kan? Yesus is Muslim, brother. Nah, ketika Zakir Naik bilang Yesus adalah Muslim, maka saya perlu menjawab nih. Nah, jangan ketika Zakir Naik bilang Yesus adalah Muslim, kalian langsung Allahu Akbar. Giliran dijawab, kalian langsung laporkan polisi. Yang nggak boleh begitu. Dalam diskusi ya, Anda bebas mengeluarkan apa yang ada di dalam benak Anda, tetapi ingat jangan memfitnah ya. Di mana dikatakan bahwa Yesus itu Muslim? Gak ada. Begitu. Kecuali kalau Yesusnya sudah Anda permak, Anda bawa ke tukang sol sepatu, lalu Anda sol, jadilah Nabi Isa. Ya kalau Yesusnya sudah dipermak, kalian rubah-rubah jadi tokoh Isa, ya artinya jadi Yesus Arab. Makanya Yesus Arab jadinya Islam. Begitu. Tetapi Yesus yang benar adalah Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Dia yang mulia, seperti itu. Ya silakan. Oke, ya meninggal teman-teman. si Uncuk. Gini aja ya. Satu dari pertanyaan Edis ku jawab dengan dalil saja biar singkat. Di mana buktinya bahwa Tuhannya Islam itu Tuhannya Bani Israel? Nanti kamu bisa buka Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tuh ya buktinya, yang disembah Bani Israel adalah Tuhannya umat Islam. Quran surah Al-Baqarah ayat 133 ya. Bani Israel sepeninggal Yakub mereka akan menyembah Tuhannya umat Islam. Dalilnya, datanya Quran surah Al-Baqarah ayat 133 dor. Ya, terus ya teman-teman semuanya, kesimpulannya saya nggak terlalu banyak. Semua udah kita jawab. Ya kayak gitu. Hanya saja ya jawaban Edis masih ngambang masalah 32 perawat. Ya cara terdahulu ya gimana caranya? Ya, kan gitu. Masih jadi PR yang tidak terjawab bagi Edis pada kesimpulan saya dan teman-teman ya. 32 perawan kayak gimana ngetes perawannya? Kenapa Tuhan minta perawan? Kan kayak gitu. Apa gunanya perawan buat Tuhan? Nah itu ya jangan kau lupakan PR bagimu tuh ya. Gimana cara menjelaskan mengetahui keperawanan dari wanita itu. Terus jangan lupa pula nanti kalau kamu perlu ke Monas ya, nanti ku kasih masuk uang tiket biar kamu bisa terjun. Jangan lupa. Karena kan janjinya apa? Kalau Alif Lam Mim terjawab, saya akan terjun dari Monas. Sudah saya jawab ya Alif Lam Mim. Apa artinya? Terjawab. Tinggal ditagih aja lagi Edisnya ya. Kalaunya perlu tiket untuk masuk Monas agar bisa loncat, hubungi saya. Atau teman-teman mau tuh banyak bayarin tiketnya. Ya. Itu aja Des ya, pesanku jangan lupa. Baik. Oke, Des. Baik. Oke lah. Selesai dulu kita Sub ya. Ya, Oke, nanti baik. lagi sambung. Oke. Baik, saya turunkan Sub ya. Ya teman-teman, akhirnya sampailah sudah kita kepada penghujung acara kita teman-teman. Jadi acaranya kita sudahi dulu karena hari ini juga saya saya harus kerja nganter juga teman-teman. Jadi begitulah ya teman-teman ya. Uncup suruh ngartikan Alif Lam Mim. Apa bahasa Indonesianya? Dia malah berkata, aku Allah Maha Mengetahui. Itu bukan terjemahannya, tetapi itu adalah tafsir ngarang bebasnya. Seperti itu. Yang ditanya apa, dijawab apa. Ya memang mereka sudah biasa seperti itu. Yang ditanya itu artinya Sob, arti dalam bahasa Indonesia Alif Lam Mim. Lalu dia ngarang bebas. Lagian karangannya itu bukan dari Rasul, bukan dari Muhammad. Karangannya itu dari seorang penafsir Quran. Seperti itu ya. Baiklah teman-teman.
Ada 11.800 orang di sini, hampir 12.000 ya. Sangat disayangkan kita harus sudahan dulu padahal baru setengah 10. Besok-besok lagi kita lanjut ya, teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, saya ucapkan makasih Bang Obi semuanya, Bang Jo semua ya teman-teman ya. Bang Aman, saya ucapkan makasih semuanya kepada teman-teman yang mensupport. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya teman-teman ya. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman, support dan dukung channel ini baik dengan cara tap-tap layar, baik dengan cara membagikan. Dan yang terakhir teman-teman jangan lupa follow ya. Ini ada 4,6 juta orang yang suka. Jadi ada 4,6 juta suka. Jadi pastikan teman-teman sudah memfollow ya, sudah mengikuti. Karena banyak di luar sana itu akun-akun bodong, akun-akun Edis TV tapi palsu. Pastikan kalian mengikuti yang orisinil. Kita targetkan bahwa tahun ini kita sudah memiliki 1 juta followers ya, atau 1 juta pengikut. Dan yang terakhir teman-teman, support ya, support dan dukung saya, teman-teman support dan dukung channel ini dalam menjawab syubhat, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Islam terhadap iman kita, dan kita counter mereka, kita balikkan pertanyaan-pertanyaan mereka itu kepada diri mereka sendiri. Teman-teman support juga secara finansial channel ini, apa yang saya kerjakan ini. Bagi teman-teman yang mau mensupport saya secara finansial, teman-teman bisa mensupport saya, dukung program yang saya lakukan ini, program pemberitaan kebenaran lewat media sosial kepada saudara-saudara kita ya, seperti Uncup dan teman-temannya. Teman-teman bisa mendukung, mensupport saya di situ yang ada di layar. Silakan teman-teman bisa tangkap layarnya. Suatu saat teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte atau memberikan persembahan untuk mendukung program Edis TV ini. Saya rasa seperti itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman mau support, di situ harus muncul nama Edis Dabutar ya. Belakangnya itu 2532. Karena banyak teman-teman yang memalsu-malsukan juga teman-teman ya. Jadi dia buat channel saya, tetapi dia buat sesuatu rekening yang palsu seperti itu. Karena banyak orang-orang Kristen yang akhirnya ketipu seperti itu. Jadi pastikan teman-teman kalau mau mensupport, yang muncul di situ nama saya Edis Dabutar. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Sampai jumpa. Selamat malam. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih.